Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo teman-teman, selamat datang di channel Math Fairs, where the math can be viral. Baiklah, pada video tutorial kali ini kita akan mencoba membahas soal kompetisi sains nasional tingkat SMP selevel kota dan kabupaten ya. Oke, untuk beberapa video ke depannya kita akan mencoba membagi atau membuat partisi-partisi video agar teman-teman tidak jenuh dan videonya tidak terlalu panjang. Ya, di soal KSN yang akan kita bahas itu ada sekitar 25 soal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas 5 saja dulu ya. Oke. Soal yang pertama. Perhatikan barisan bilangan berikut 1, 2, 4, 8, 15, 26 dan seterusnya. 3 bilangan selanjutnya berturut-turut adalah ya, kita jawab. Kita tulis lagi barisan bilangannya. Pada barisan ini kita mencoba untuk mencari pola bilangan ya yang tepat dan sesuai dengan apa yang ada pada option ya. Oke. 3 bilangan turut-turutnya yang tidak diketahui itu apa ya. Oke. Yang pertama kita lihat pola yang pertama yaitu 1 ke 2 itu kita tambah 1. Kemudian 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 8 ditambah 4, 8 dan ke 15 ditambah 7, 15 ke 26 ditambah 11. Ternyata kita masih belum menemukan pola yang tepat ya untuk bilangan berikutnya. Karena kalau kita tambahkan ini ditambah berapa? Berarti penambahnya belum konstan, ini ada tambah 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4. Oh, ternyata ini bilangannya ditambah-tambah dengan bilangan asli ya. Bilangan asli pertama kayak gini nih. 1 ditambah 1 jadi 2 ya. Kalau kita tuliskan 1 ditambah 1 jadi 2, 2 ditambah 2 jadi 4, 4 kemudian kita tambahkan dengan 3 menjadi 7. Kemudian kita tambah pola berikutnya 4, 7 ditambah 4 menjadi 11. Nah, untuk bilangan berikutnya bakal kita tambahkan dengan 5 ya. Karena kita sudah mendapatkan polanya. Tambah 5, jadi ini akan berubah menjadi 16. Ya, 11 tambah 5 jadi 16. 16 kita tambahkan dengan 26 akan menjadi 42. Kemudian kita tambahkan lagi ditambah 6. Ya, ini akan menjadi 22 ya. 16 ditambah 6 jadi 22. Kan? Nah, jadi 22, sorry 22. Tinggal 2 nya satu lagi. Oke. Nah, 22 ditambahkan 42 jadi berapa? 64 ya, 64. Nah, dari pilihan di sini mana yang akan memungkinkan? Yaitu D ya. Berarti bilangan berikutnya nggak usah kita cari aja karena di sini sudah memenuhi pola yang ada di optionnya. Oke, kita jawabnya adalah D. Bisa ya? Oke, selanjutnya soal nomor berikutnya. Jika X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 adalah solusi yang memenuhi persamaan X dipangkatkan X pangkat X sama dengan X pangkat X dipangkatkan X. Ya, aduh jadi belibet ngomongnya. Oke. Maka 25X1 dikuadratkan ditambah 4X2 dikuadratkan dikurang 10X1 kali X2 adalah. Nah, jadi kita lihat dulu ya ini. Kita secara matematikanya atau secara menggunakan sifatnya. Nah, kita tulis lagi dulu sifat pemangkatan. Ya, sama dengan X dipangkatkan X dipangkatkan lagi dengan X ya. Ini sifatnya kayak gini. Kalau A dipangkatkan M dipangkatkan N itu sama juga dengan A pangkat M kali N. Ya, berarti teman-teman ingat lagi sifat pemangkatannya kayak gini. Ya. Beranjak dari sifat yang kayak gini, kita gunakan untuk ke soal kita sehingga dia menjadi X dipangkatkan X pangkatkan lagi X sama dengan ini jadi apa dia?
Ini mn ya, mn berarti kita kalikan x kali x, maka pangkatnya akan menjadi x dikali x gitu ya, dengan sifat ini. Kemudian ini menjadi x dipangkatkan x pangkat x gitu ya, sama dengan x pangkat x kuadrat ya, x kali x. Nah, di sini basis kita sama-sama x ya, maka pangkatnya akan juga disamakan ya, sehingga kita menemukan sini solusi pertama adalah x pangkat x sama dengan x kuadrat. Berarti kita ambil pangkatnya ini ya, kita ambil pangkatnya ini. Oke, karena basisnya sudah sama-sama x ya. Kita anggap dia disamakan karena sama-sama basisnya. Nah, dari sini itu kita x pangkat x sama dengan x pangkat 2. Ini basisnya sama lagi. Ya, sama-sama x lagi, maka pangkatnya sama juga, x sama dengan 2. Sehingga kita peroleh x sama dengan 2. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang selanjutnya, dari sini kita bergerak lagi untuk mendapatkan nilai yang lainnya, kemungkinan lainnya. Nilai lainnya ada nggak kemungkinan lain? Oke. Yang kedua, bagaimana kalau x pangkat x itu sama dengan x kuadrat? Secara intuitif kita ambil x-nya sama dengan 1. Ya, kalau x-nya 1, maka ini akan menjadi kita gantikan 1 dipangkatkan 1, hasilnya 1. Kemudian 1 dikuadratkan juga 1. Ya, kenapa secara intuitif kita lebih berat atau cenderung memilih 1? Karena dalam perkalian 1 itu akan jadi identitas ya. 1 kali apapun hasilnya 1 kali apapun. 1 kali A ya kan. 1 kali 1 1 gitu ya. Jadi lebih ke identitas perkalian itu sendiri. Oke, kita cenderung memilih 1. Bagaimana dengan 1? Ya, kita gantikan lagi ya. 1 dipangkatkan 1 sama dengan 1 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan 1 sama dengan 1. Ruas kiri kita sama dengan ruas kanan. Sehingga x sama dengan 1 akan menjadi solusi kita. Ya. Kemudian, bagaimana dengan x pangkat min 1? Oh, bukan. X-nya sama dengan min 1. Bagaimana dengan x min 1? Ya. Kemungkinan ada nggak nilainya yang memenuhi kalau x-nya min 1? Ya, kalau sama nggak ruas kiri dengan ruas kanan gitu ya. Kembali lagi intuisi kita, atau secara intuitif kita menentukan x sama dengan min 1. Oke, kita lihat di sini min 1 dipangkatkan min 1, pangkatkan lagi dengan min 1 ya. Arti kita mensubstitusikan x sama dengan min 1 ke soal kita yang awal ini. Sama dengan gitu ya. Min 1 dipangkatkan min 1 dipangkatkan lagi dipangkatkan min 1 dipangkatkan lagi min 1. Kira-kira dari bentuk ini teman-teman bisa menemukan nggak? Ini berjenjang naik, berjenjang lagi gitu ya. Maka ini akan menghasilkan suatu bilangan yang sama. Sama ya antara ruas kiri dengan ruas kanan. Coba lihat nih, pangkatnya min 1 dipangkatkan min 1 ya. Hasilnya juga bakal min 1 sama dengan min 1 gitu. Ya, kalau nggak percaya coba aja teman-teman buktikan nanti. Ya. Oke. Nah, dapat x sama dengan min 1. Kemudian kita diberikan kondisi atau pernyataan bahwa nilainya itu dari solusi-solusi yang kita dapatkan itu dimasukkan ke dalam formula yang telah diberikan dari soal. Nah, kita untuk menemukannya, kita bikin dulu tabel biar kita tidak pusing. X1, kemudian X2, ya, kemudian di sini kita bikin formulanya atau rumusnya. Ya, formulanya tadi kan 25 X1 dikuadratkan ditambah 4x2 dikuadratkan kurang 10 X1 kali X2. Ya. Oke, kita bikin X1-nya kurang dari X2. Ini ketentuannya ya. Berarti kita bisa bikin kombinasinya min 1 dan 1 karena min 1 kurang dari 1. Kemudian min 1 kurang dari 2 dan 1 kurang dari 2. Mungkin ini ya kemungkinan yang ada nilainya karena memenuhi kondisi yang diberikan. Oke, kita gantikan
25 dikali min 1 dikuadratkan ditambah 4 kali 1 dikuadratkan dikurang 10 dikali 1 dikali 1. Oke, min 1 sih, sorry. Sehingga diperoleh 25 ditambah 4 dikurang atau ditambah 10. Sama juga dengan 39. Oke, kemudian yang kedua kita gunakan 25 dikali min 1 dikuadratkan ditambah 4 dikali min 1, 4 dikali 2 dikuadratkan dikurang 10 kali min 1 dikali 2. Hasilnya sama juga dengan 25 ditambah 16 ditambah 20. Hasilnya sama dengan 61. Kemudian yang kondisi yang ketiga yaitu 25 kali 1 dipangkatkan 2 ditambah 4 dikali 2 dikuadratkan dikurang 10 dikali 1 dikali 2. Sehingga 25 ditambah 16 dikurang 20. Sehingga menghasilkan nilai 21. Jadi kondisi yang memenuhi pernyataan kita yaitu C ya, 21. Ya. Kalau dari soal yang sebelumnya, ini soalnya sudah dimodifikasi ya, karena dari soal KSN yang saya dapatkan itu tidak ada pilihan jawaban ya. Jadi kemungkinan saya modifikasi soalnya, bukan soalnya dimodifikasi, tapi optionnya dimodifikasi. Karena dari A, B, C, D tidak ada jawaban yang memenuhi option yang diberikan. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, sebelumnya boleh teman-teman menjeda dulu videonya, mungkin bisa mencari mengtes diri sendiri dulu ya gitu, menemukan solusi dari pertanyaan yang diberikan. Ya, jadi dengan seperti itu kita telah belajar sendiri dulu ya. Nah, nanti dilihat juga dengan hasil pemaparan saya dari soal yang disajikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui suatu bilangan terdiri atas 6 digit ya. Jika digit terakhirnya sama dengan digit pertama, maka banyak kemungkinan bilangan tersebut adalah. Dari sini kita temukan solusinya dulu ya. Kita akan membuat 6 tempat nih bilangan ya, nilai tempat. Ada nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan ya gitu ya. Oke. 1 2 3 4 5 6. Oke. Ya. Sedangkan kita memiliki pilihan bilangan ya. Pilihan bilangan itu dari 0 sampai dengan 9. Atau jumlahnya ada banyak bilangannya ada sekitar 10 ya. Bukan sekitar lagi, memang 10 ya. Jadi n bilangannya sama dengan 10. Ya, 0 sampai 9 ada 10 bilangan. Oke. Kondisinya ya, kondisi yang pertama bahwa digit pertama itu sama dengan digit kedua, digit terakhir gitu ya. Nah, apakah boleh nilai tempat kita ini mungkin nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Jadi nilai tempat ratusan ribu sama dengan nilai tempat satuan. Apakah ratusan ribu kita boleh 0? Tidak ya, kalau dia jadi 0 berarti dia hanya jadi 5 digit ya kan. Sedangkan kondisi soalnya adalah termnya diberikan adalah 6 digit. Maka untuk di sini hanya boleh diisi oleh 9 pilihan bilangan, yaitu 1 sampai 9 ya. Kemudian 1 sampai 9. Kemudian bagaimana untuk bilangan bilangan yang di satuannya? Kita langsung aja stretch, kita langsung ke satuan. Karena kondisinya diberikan digit terakhir sama dengan digit pertamanya. Ini digit pertama, digit terakhirnya. Oke, kemungkinan bilangan dari 1 sampai 9 yang sama dengan bilangan digit pertamanya ada berapa? Hanya ada satu pilihan, ya kan? Ya, ada satu pilihan. Kenapa satu pilihan? Karena kalau kita ambil di sini, misalnya kita ambil bilangan 8 misalnya. Ada nggak pilihan di sini 8-nya 2 kali dalam 0 sampai 9? Nggak ada, hanya ada satu angka 8 gitu ya. Oke, bagaimana untuk bilangan untuk nilai tempat puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan gitu ya. Kita boleh bebas ambil mungkin di sini ada kemungkinannya 10 pilihan. Di sini ada 10 pilihan
ada 10 pilihan juga di sini, kemudian di sini juga ada 10 pilihan. Nah, banyak kemungkinan bilangan tersebut, yaitu ya banyak kemungkinan bilang kita tinggal tulis. Banyak kemungkinan yaitu tulis saja 9 dikali 10. 10-nya berapa nih? 4 ya. 10 pangkat 4 kali 1. Atau sama juga dengan 90.000 bilangan. Jadi bakal ada sekitar 90.000 bilangan yang memenuhi kondisi yang diberikan. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Jika A, B adalah bilangan real positif dengan A pangkat 505 dan ditambah B pangkat 505 sama dengan 1, maka nilai minimum dari A dipangkatkan 2020 ditambah B pangkat 2020 adalah oke. Sebelum lebih lanjut ya, teman-teman boleh jeda dulu videonya ini ya, mungkin beberapa saat dan silahkan kerjakan ya. Oke. Untuk soal ini kita bisa misalkan dengan suatu variabel ya. Kondisi kita ini, kita misalkan agar kita mudah dalam mengerjakannya, kita jadikan A pangkat 505 kita misalkan dengan suatu variabel. Saya lebih nyaman menggunakan X. Kemudian B pangkat 505 dengan Y. Mungkin teman-teman bisa ganti dengan PQ, MN, AB. AB-nya udah sama ya. Mungkin CD, terserah lah ya bilangan berapa, hurufnya apa, penggantinya ya untuk variabelnya. Kalau saya lebih nyamannya pakai X, Y. Oke, sehingga soal kita berubah menjadi A pangkat 505 ditambah B pangkat 505 sama dengan 1 menjadi X ditambah Y sama dengan 1. Ya, ini transform kita dari ke variabel ini. Ya. Nah, di sini diminta bahwa A pangkat 2020 ditambah B pangkat 2020 juga bisa kita transform. Atau kita rubah ya. A pangkat 505 dipangkatkan 4 ditambah B pangkat 505 dipangkatkan 4 sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini akan menjadi kita gantikan jadi X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 sama dengan berapa gitu ya. Nah, nantinya seperti ini kita permudah atau tampilannya. Oke. Nah, untuk ini kita melakukan sedikit modifikasi aljabar ya. Kalau X pangkat 4 itu bisa kita peroleh dari pemangkatan X tambah Y dipangkatkan 4. Boleh kita tulis X tambah Y pangkat 4. Kemudian dengan segitiga Pascal kita akan menemukan suatu variabel nilai pangkatnya naik, sedangkan yang lainnya jadi turun, dan begitu seterusnya menggunakan koefisien yang telah ditentukan pada segitiga Pascal. Atau kemungkinan teman-teman juga bisa menempuh cara lain, yaitu dengan pemangkatan langsung X kuadrat ditambah Y kuadrat dipangkatkan 2. Ini juga akan menghasilkan X pangkat 4 tambah Y pangkat 4. Tapi ada sedikit modifikasi agar kita membuat pernyataannya menjadi ekuivalen ya. Dari ini kita bisa menghasilkan X kuadrat ditambah Y kuadrat dipangkatkan 2 itu sama juga dengan X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 gitu ya, ditambah 2X kuadrat Y kuadrat dikurang 2X kuadrat Y kuadrat gitu. Benar nggak kira-kira teman seperti itu? Ya kan, kalau kita kurangi X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 ditambah 2X kuadrat Y kuadrat dikurang 2X kuadrat Y kuadrat itu sama juga dengan X tambah 4. Gini ya. Gimana? Atau kita boleh juga tulis kayak gini.
Kita boleh tulis juga kayak gini sebelum mengarah ke bentuk yang kayak gini. Ya, kita hapus dulu yang ini. Ya, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 itu dikuadratkan lagi sama juga dengan X kuadrat, X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat Y kuadrat ditambah Y pangkat 4. Gitu ya. Sedangkan kita butuh X pangkat 4 tambah Y pangkat 4. Ya, untuk menghasilkan bilangan yang hanya X pangkat 4 dan Y pangkat 4 di ruas kanan kita, maka kedua ruas kita kurangi dengan 2X kuadrat Y kuadrat ya. Kita tulis di sini dulu. Kita bisa menguranginya dengan 2X kuadrat Y kuadrat. Akibat kita mengurangi ruas kanan dengan min 2X kuadrat Y kuadrat, maka ruas kanan juga, ruas kiri kita kurangi juga dengan 2X kuadrat Y kuadrat. Ya, ini akan menghasilkan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikuadratkan lagi dikurang 2X kuadrat Y kuadrat, sehingga ruas kanan kita menyisakan X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4. Gitu ya. Nah, berarti udah mengacu nih ke sini. Tapi kita diminta nilai minimumnya, kita nggak tahu berapa. Ya. Nah, kemudian bentuk yang dalam kurung ini kita pecah lagi. Ya, bagaimana cara kita menghasilkan X kuadrat tambah Y kuadrat? Sebenarnya itu berasal dari X tambah Y ya dikuadratkan dikurang dengan 2XY. Dikuadratkan lagi dikurang 2XY dikuadratkan. Ya, sama-sama pangkatnya 2 boleh kayak gini. Tinggallah X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4. Ya. Nah, kenapa kayak gini gitu ya? Mungkin teman-teman coba cari seperti ini. Ya, silakan kotret nanti dan mungkin akan temukan seperti ini. Ya. Nah, X tambah Y, kita tadi ketemukan bahwa X tambah Y dari soalnya, modifikasi kita tadi menemukan sama dengan 1. Kita bisa menggantikan ini dengan 1. 1 dikuadratkan hasilnya 1, dikurang 2XY dikuadratkan, dikurang 2XY dikuadratkan sama dengan X kuadrat tambah Y, X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4. Maaf teman-teman. Oke, dari sini kita bisa pangkatkan lagi. Ya, ini menghasilkan 1 dikurang 4XY ditambah 4XY dikuadratkan. Dikurang 2XY dikuadratkan. Sama dengan X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4. Ya, dari kondisi ini kita dapatkan bahwa ada suku sejenis. Ya, suku sejenis. Maka ini suku sejenis, maka koefisiennya kita bisa kurangi ya. Ada suku yang sejenis. Oke, nah dia akan menghasilkan 1 dikurang 2XY ditambah 2XY kuadrat sama dengan X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4. Ya. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai minimumnya itu? Nah, ternyata secara implisit kita telah menemukan bahwa bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat dengan variabelnya XY. Ya, ini adalah persamaan kuadrat. Ya. Kalau teman-teman mau lebih jelas, boleh. Ini kita misalkan dengan suatu variabel lain, mungkin P, maka ini 2P kuadrat dikurang 2P kurang 1. Ya, maka kita untuk mencari nilai minimum, kita bisa gunakan diskriminan. Ya, apa rumus diskriminan? Diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ya, per min 4A. Oh, sorry, bukan ini. Bukan. Untuk mencari dia minimum, kita gunakan, koordinat titik puncaknya kan. Kalau kita punya grafik kayak gini, misalnya dia mencapai minimum,
ketika dia di X sama dengan min B per 2A, dan Y-nya yaitu min D per 4A. Nah, gitu maksudnya. Dia mencapai nilai minimum, Y minimumnya itu pada saat D per min 4A. Ya, kalau persamaan fungsi kuadrat kan, kalau di fungsi kuadrat kan kita misalkan A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta ya. Nah, dari sini kita bisa rubah B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Ya, di sini kita bisa apa? Saya perjelas dulu di sini A, ini akan jadi B, ini akan jadi C kita. Sehingga kita tuliskan B berarti dia min 2 dikuadratkan dikurang 4 dikali 2 dikali 1 ya. Kemudian per min 4 kali A. A-nya adalah 1. Ya. Sehingga menghasilkan 4 dikurang 8 per min 4. Gitu ya. 4 dikurang 8 per min 4. Oh, sorry. A-nya 2. Sorry. A-nya 2. Berarti ini kali 2. Ini akan jadi min 8. Sorry. Ya, sehingga 4 dikurang 8 negatif 4 per min 8. Ya, hasilnya sama dengan setengah. Jadi, nilai minimum X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 sama dengan setengah. Ya, kita tulis mana ya? Sini aja deh. Sini aja ya. Kita buat kesimpulan di sini. Kesimpulan. Tadi kita menyatakan bahwa X pangkat 4 ya, X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 mencapai minimum pada saat dia mencapai nilai setengah ya. Oke, nilai minimum dari bentuk ini yaitu A pangkat 2020 ditambah B pangkat 2020 memiliki nilai minimum yaitu setengah. Jawabannya B. Gimana teman-teman? Jawabannya benar? Ya, apakah sesuai dengan penjelasan? Atau mungkin teman-teman punya cara lain dan hasilnya sama, tidak apa-apa ya kan, karena tidak satu jalan ke Roma. Ya kan, bisa naik pesawat, jalan kaki, atau berenang sendiri dengan modal nekat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, pada sebuah kotak terdapat 40 bola berwarna merah dan hijau. Ya, berarti ada campuran 2 bola warna merah dan warna hijau. 2 buah bola diambil secara acak dan diamati warnanya. Berarti diambil langsung. Jika peluang terambil kedua bola berwarna merah adalah 5/12, maka banyaknya bola merah di dalam kotak semula adalah. Oke, berarti kita gambarkan dulu kondisinya. Kita punya kotak. Dalam kotak itu banyak bola. Ya. Oke. Kemudian bolanya diambil, nih banyaknya 40 ya. Kemudian diambil 2 bola. Sekaligus 2 bola. Ya. Diambil sekaligus 2 bola. Nah, kemudian peluangnya terambil keduanya bola warna merah, misalnya N. Nyatakan adalah 5/12, berarti misalkan M adalah peluang kejadian terambilnya bola berwarna merah. Oke, bukan. M adalah kejadian terambilnya bola berwarna merah. Bola berwarna merah. Nah, maka peluangnya adalah PM sama dengan 5/12. Nah, ini informasi yang kita dapatkan dari soal. Ya, terus yang ditanya adalah berapa banyak bola merahnya sebelum pengambilan dilakukan. Ya, kita tahu bahwa secara umum peluang kejadian, misalnya ada peluang kejadian A gitu ya, maka sama juga dengan banyaknya
banyaknya cara memilih si A itu, ya, per banyaknya ruang sampelnya, ya, anggota sampelnya berapa gitu ya. Nah, dari sini kita lihat dulu, banyaknya cara memilih bola si A itu berapa gitu ya. Kita lihat. Oke, banyaknya cara pengambilan 40 bola ya. Pengambilan 2 bola dari 40 yang ada itu adalah kombinasi, ya, kombinasi R dari N. Atau kita tuliskan N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial gitu ya. Sehingga diperoleh kalau 40 yang ada, kemudian cara pengambilannya ada 2, berarti kita bisa tuliskan 40 faktorial per 2 faktorial dikali 40 dikurang 2 faktorial. Sama juga dengan 40 faktorial per 2 faktorial kali 38 faktorial. Sama juga kita tuliskan bahwa 40 dikali 39 dikali 38 faktorial, ya, sama juga dengan perkalian menurun ya. 21 faktorial 2 faktorial dikali 38 faktorial. Ini kita sederhanakan jadi 1 ya. Oke. Tinggallah 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2. Maka kita tuliskan 40 kali 39 per 2. Ini menjadi 20. Atau juga sama dengan berapa ya? 2 kali ini 780 cara ya. Jadi ruang sampel kita terdapat 780 cara. Ya, 780 cara. Kemudian untuk mendapatkan banyaknya cara memilih N terhadap A, maka kita gunakan NA, itu kita nggak tahu berapa nilainya. Ya. Nah, tapi kita diketahui bahwa peluangnya adalah 5 per 12. Ya, 5 per 12. Gimana ya kira-kira caranya? Ya, jadi kita tunggu sebentar. Kita gunakan peluangnya dulu ya. Kita butuh berapa sih banyak cara memilihnya gitu. Tapi kita sudah ketahui peluangnya. Nah, kenapa jadi A gini ya? Sorry. Wah, ini jadi M nih. Ya, jadi PM sama dengan banyaknya cara memilih pada kejadian M per banyaknya ruang sampel, anggota sampelnya, ya, cara memilihnya itu. Oke, sama juga dengan ini 5 per 12 sama dengan NM per 780. Ya, maka kita jadikan MM sama dengan kita kalikan di sini terdapat berapa ya? Boleh kita sederhanakan dulu, ini 72 dengan 15 berapa nih? 1 dapat 7 6 72 60. Oke, ini jadi 65. Jadi NM-nya adalah kita kalikan ini terdapat 325 ya, cara. Ya, jadi kita dapat 325. Nah, bagaimana cara mendapatkan kejadian NM-nya itu? Kita melihat lagi peluangnya. NM itu diperoleh dari kombinasi bola yang nggak diketahuinya, bola yang jumlah bola merah yang sebelumnya. Ya, bisa jadi kita bikinkan di sini jumlah bola sebelumnya, kombinasikan dengan cara memilih kita dua tadi. Ya, berarti kita bisa di sini dapat 325 sama dengan N faktorial N nggak tahu C dengan 2 gitu ya, maksudnya gitu. Kita akan menjadi banyak bola merahnya.
Jadi 325 sama dengan n faktorial per 2 faktorial dikali n kurang 2 faktorial. Ya. Nah, kemudian kita bisa bentuk lagi 325 itu. Ini artinya kan sama juga dengan n faktorial itu sama juga dengan n dikali dengan n dikurang 1 dikali dengan n dikurang 2 faktorial. Gitu kan, teman-teman? Ya, karena penurunan berikutnya terus n kurang 3, n kurang 4 sampai habis dia kan. Kemudian di sini 2 dikali n kurang 2 faktorial. Ya, berarti ini bisa sederhanakan jadi 1. Ya. Nah, terbentuklah kita kalikan 2 di sini ya. 2 kali kita kalikan dengan 2 semuanya kedua ruas sehingga menghasilkan 650. Ya, 650 sama juga dengan n dikali n kurang 1. Ya, sehingga kita bisa membentuknya jadi gini. 650 sama dengan n kuadrat kurang n ya. N-nya kita kalikan ke dalam untuk membuka kurungnya. Nah, kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 650 sehingga ini menjadi 0 sama juga dengan n kuadrat kurang n dikurang 650. Gitu ya. Nah, kemudian dari sini ya, kita mendapatkan persamaan kuadrat. Nah, secara intuitifnya kita gunakan kayak ini cara memfaktorkan ya. Carilah dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 650 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 1. Ya. Nah, ternyata kita dapatkan di sini bahwa 26 min 26 dikali 25 hasilnya 650, min 650. Sedangkan min 26 ditambah 25 hasilnya negatif 1. Ya, sehingga kita bisa faktorkan atau kita split ini dengan faktornya n kurang 26 dikali n ditambah 25. Ya, sehingga n kurang 26 sama dengan 0, pembuat nolnya ya, atau n ditambah 25 sama dengan 0. Sehingga n-nya sama dengan 26 atau n sama dengan min 25. Ya. Untuk n sama dengan min 25 itu mustahil ya, berarti tidak memenuhi karena masa ada jumlah bolanya min 25. Jadi ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Karena dia jumlah adalah suatu bilangan yang positif atau dia nggak mungkin negatif ya, gitu. Absolut positif. Itu dia ya. Nah, sehingga kita dapatkan n-nya sama dengan 26. Jadi jumlah bola merah sebelum pengambilan adalah 26. Jawabannya D. Gitu teman-teman. Gimana? Semoga mudah dipahami ya. Dan teman-teman juga telah melakukan atau mengerjakan sebelumnya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.